Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalam wal kitabah lil qiraa'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Etika Islam serta teman-teman yang saya banggakan. Halo teman-teman semua, izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Nabila dengan NPM 24062125027 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi etika Islam yang ke-6, yaitu etika berorganisasi. Langsung saja ke materi pembahasan yang pertama, yaitu pengertian etika berorganisasi. Etika berorganisasi merupakan seperangkat nilai, norma, dan aturan yang mengatur perilaku setiap anggota di dalam sebuah organisasi. Etika ini berfungsi sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak, baik dalam komunikasi, proses pengambilan keputusan, maupun dalam menjalin kerjasama antar anggota. Dengan adanya etika, setiap individu diharapkan dapat berperilaku dengan baik sehingga tercipta lingkungan organisasi yang tertib dan saling menghargai. Organisasi sendiri adalah wadah yang berisi sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama. Karena tujuan tersebut hanya dapat tercapai dengan kerjasama yang baik, maka etika berorganisasi menjadi hal yang sangat penting. Etika ini membantu menjaga hubungan antar anggota tetap harmonis, menghindari konflik, serta membuat jalannya organisasi menjadi lebih terarah dan efektif. Selanjutnya mengenai tujuan etika berorganisasi. Tujuan etika berorganisasi adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan harmonis, sehingga setiap anggota dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa adanya konflik yang mengganggu. Selain itu, etika juga berperan dalam menjaga hubungan yang baik antar anggota organisasi, sehingga tercipta rasa saling menghargai dan kerjasama yang solid. Penerapan etika dalam organisasi juga bertujuan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab serta sikap profesionalisme setiap anggota dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, setiap individu akan lebih disiplin dan berkomitmen terhadap perannya masing-masing. Pada akhirnya, etika berorganisasi membantu mempermudah pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika berorganisasi. Prinsip-prinsip etika berorganisasi mencakup beberapa nilai penting yang harus dimiliki oleh setiap anggota agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Prinsip pertama adalah kejujuran, yaitu jujur dalam perkataan maupun tindakan sehingga dapat membangun kepercayaan antar anggota. Selanjutnya, setiap anggota harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Selain itu, disiplin dalam mematuhi aturan dan waktu juga sangat penting agar kegiatan organisasi dapat berjalan teratur. Prinsip lainnya adalah saling menghargai, yang berarti menghormati pendapat dan peran setiap anggota. Selain itu, kemampuan untuk bekerja sama menjadi kunci keberhasilan organisasi karena tujuan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi. Terakhir, sikap adil juga harus diterapkan agar setiap anggota diperlakukan dengan seimbang tanpa memihak, sehingga tercipta suasana organisasi yang harmonis dan profesional. Nah, teman-teman, dalam berorganisasi terdapat beberapa sikap yang perlu diterapkan agar hubungan antar anggota tetap harmonis dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Sikap tersebut antara lain bersikap sopan dalam berkomunikasi, sehingga setiap penyampaian pendapat dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Selain itu, setiap anggota juga perlu menghargai orang lain, baik dalam hal pendapat maupun peran yang dijalankan. Sikap bertanggung jawab dan disiplin juga sangat penting agar setiap tujuan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tidak kalah penting, setiap anggota harus terbuka terhadap kritik sebagai bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik. Sebaliknya, terdapat pula sikap yang harus dihindari dalam organisasi. Sikap tersebut meliputi perilaku egois dan merendahkan orang lain karena dapat merusak hubungan antar anggota. Selain itu, sikap tidak bertanggung jawab dan tidak disiplin juga harus dihindari karena dapat menghambat jalannya organisasi. Terakhir, sikap yang dapat menyebabkan konflik juga perlu dihindari agar suasana organisasi tetap kondusif dan berjalan dengan baik. Selanjutnya, materi yang kelima mengenai contoh penerapan etika berorganisasi. Contoh penerapannya dapat ditemukan dalam berbagai situasi di lingkungan organisasi. Dalam kegiatan rapat, setiap anggota sebaiknya mendengarkan pendapat orang lain tanpa memotong pembicaraan agar tercipta suasana diskusi yang tertib dan saling menghargai. Dalam pembagian tugas, setiap anggota diharapkan dapat menerima tugas dengan penuh tanggung jawab serta melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Sementara itu, dalam menghadapi atau menyelesaikan konflik, etika berorganisasi menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai solusi bersama yang adil bagi semua pihak.
Selain itu, dalam komunikasi sehari-hari, setiap anggota organisasi perlu menggunakan bahasa yang sopan dan saling menghargai agar hubungan antar anggota tetap terjaga dengan baik dan suasana organisasi tetap harmonis. Selanjutnya, penerapan etika berorganisasi memberikan berbagai dampak dalam kehidupan organisasi, baik dampak positif maupun negatif. Jika etika diterapkan dengan baik, maka lingkungan organisasi akan menjadi lebih nyaman dan kondusif, sehingga setiap anggota dapat bekerja dengan tenang. Selain itu, hubungan antar anggota juga akan menjadi lebih kompak karena adanya rasa saling menghargai dan kerjasama yang baik. Kepercayaan antar anggota pun akan meningkat, sehingga memudahkan koordinasi dalam pekerjaan. Pada akhirnya, tujuan organisasi dapat lebih mudah tercapai secara efektif. Sebaliknya, jika etika tidak diterapkan dengan baik, maka dapat menimbulkan dampak negatif dalam organisasi. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya konflik antar anggota yang mengganggu jalannya kegiatan organisasi. Selain itu, kepercayaan antar anggota juga akan menurun sehingga kerjasama menjadi lebih tidak optimal. Akibatnya, pekerjaan tidak dapat berjalan dengan maksimal dan tujuan organisasi menjadi lebih sulit untuk dicapai. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi teman-teman, etika berorganisasi merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelancaran dan keberhasilan suatu organisasi. Dengan menerapkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghargai, setiap anggota dapat berkontribusi secara maksimal. Sebaliknya, tanpa etika, organisasi akan mudah mengalami konflik dan kegagalan dalam mencapai tujuan. Alhamdulillahirrabbilalamin, syukran katsiran. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wallahu a'lam, ihdinas syiratal mustaqim wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.